Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab yang keempat membahas konsep dan metodologi hukum Islam. Hukum Islam dan istinbat atau penggalian hukum. Hukum Islam adalah hukum syariat Islam atau aturan-aturan dan konsep-konsep Islam seperti hukum halal, haram, perintah, anjuran, sahih, batal, dan sebagainya yang terkait atau berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu seseorang yang sudah berakal dan baligh. Hukum Islam ini adalah hasil proses usul fikih. Nah, usul fikih adalah seperangkat atau sekumpulan metodologi untuk menentukan atau menggali hukum sesuatu itu halal atau haram, makruh, mubah, anjuran, tuntutan wajib, tuntutan meninggalkan, batal, sah, dan lain sebagainya yang didasarkan dalil-dalil agama. Dalam hal ini ya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sedangkan fikih itu adalah produk jadi yang dihasilkan dari dalil-dalil itu dengan alat ilmu usul fikih. Nah, hukum Islam dari sisi proses dan pengambilan sumbernya terbagi menjadi dua. Ada taklifi dan ada wad'i. Hukum taklifi adalah hukum Islam yang berhubungan dengan tuntutan melakukan atau meninggalkan perkara. Contoh hukum Islam yang berupa tuntutan melakukan perbuatan seperti hukum wajib yang terkandung setelah diproses terkandung pada ayat ini, surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini ada perintah. Nah, perintah ini menunjukkan perintah wajib, yaitu perintah wajib menunaikan sholat dan menunaikan zakat, mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Ayat ini mengandung makna perintah wajib, yaitu perintah dan tuntutan yang wajib untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat. Contoh hukum Islam yang berupa anjuran, yaitu seperti anjuran melakukan infak di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fisabilillah. Nah, ayat ini perintah tapi sifatnya berupa anjuran. Walaupun nanti suatu waktu ada perintah yang menunjukkan wajib, dan sekaligus di sini ada larangan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan atau kerusakan. Kemudian yang berikutnya contoh lain yang berhubungan dengan tuntutan meninggalkan suatu perbuatan, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti dan mengetahui apa yang kamu ucapkan, artinya sadar. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr atau khamr itu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. Nah, ayat yang pertama menunjukkan larangan meninggalkan apa? Meninggalkan sholat, artinya tidak boleh sholat, haram sholat dalam keadaan mabuk. Yang kedua menunjukkan haramnya khamr. Ini gambaran khamr ya, yang dilarang di dalam Al-Quran. Karena apa ya? Karena memabukkan. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah perintah
atau tuntutan Allah dengan menjadikan suatu objek sebagai sebab terjadinya hukum. Artinya hukum itu muncul karena ada sebab. Ya, ada klausul. Hukum wad ini termasuk bagian daripada cara mengetahui terjadinya hukum atau tidak terjadinya. Kemudian yang ada di dalam hukum wad'i itu diantaranya adalah sebab. Sebab itu dalam hukum Islam adalah setiap ciri atau tanda yang dijadikan untuk menentukan lahirnya suatu hukum dan tidak adanya ciri tersebut sebagai tanda belum munculnya hukum. Seperti waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu hukum sholat duhur wajib kalau sudah masuk waktu duhur. Jadi munculnya hukum wajib sholat duhur setelah masuk waktu duhur. Kalau belum ada waktu duhur ya nggak wajib sholat duhur. Sekarang syarat. Syarat itu adalah setiap ciri-ciri atau wasaf yang ketiadaannya mengharuskan tiadanya suatu hukum dan keberadaannya belum tentu menjadi keharusan ada dan tidak adanya hukum. Seperti wudhu. Wudhu itu adalah syarat. Syarat apa? Syarat sahnya sholat. Sholat itu sah kalau ada wudhu. Begitu. Sholat itu tidak sah kalau tanpa wudhu. Tetapi adanya wudhu belum tentu harus ada sholat. Kenapa? Boleh jadi orang wudhu itu bukan untuk sholat, tapi untuk yang lain, yaitu untuk tawaf dan lain-lain. Ada mane itu ada pencegah, yaitu suatu ciri yang keberadaannya menyebabkan dan menentukan tidak adanya suatu hukum. Contohnya apa? Seorang anak membunuh orang tua. Nah, ini membunuh orang tua ini meniadakan hukum waris. Anak yang membunuh orang tuanya itu tidak mendapatkan harta waris. Yang berikutnya adalah rukun. Rukun itu adalah penyempurna, yaitu sesuatu yang menyempurnakan suatu objek, sesuatu yang menyempurnakan sebuah amalan dan masuk dalam esensi, seperti berdiri ketika sholat, rukuk ketika sholat, sujud dalam sholat. Itu contoh adalah rukun. Yang berikutnya adalah ilat. Ilat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi penopang kewajiban terjadinya hukum, seperti ilat memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan itu ilat atau alasan diharamkannya khamr. Khamr menjadi haram dan dilarang karena memabukkan. Penulis di sini merujuk kitab Al-Fiqhul Islamil Adillatuh, bahwa menurut kitabnya beliau, hukum Islam, menguraikan hukum Islam dan cakupannya, yang mengutip Imam Abu Hanifah. Apakah hukum Islam itu atau fikih? Hukum Islam menurut istilah adalah mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan yang membahayakan jiwa seseorang. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, hukum Islam adalah mengetahui atau pengetahuan tentang sesuatu yang bermanfaat bagi jiwa ataupun yang membahayakan. Itu hukum Islam. Ya, kalau ada orang tidak sholat, ya bahaya untuk dirinya. Bahaya apa? Bahaya disiksa di neraka. Nah, mengetahui tentang hukumnya sholat, tata caranya sholat, itu adalah fikih menurut Abu Hanifah. Kemudian yang berikutnya, Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan fikih, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang membahas hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amal perbuatannya seorang mukallaf. Hukum yang dibahas ilmu fikih
semua firman atau perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Hukum itu adalah apa hukum? Hukum itu dalam hal ini semua firman ataupun perintah yang dihubungkan dengan perbuatan mukallaf. Kemudian yang berikutnya sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 4. 1. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. 4 dasar hukum Islam inilah disepakati oleh mayoritas ulama Islam sebagai landasan ataupun dasar pengambilan hukum Islam. Ini penulis mengambil dari Muhammad Al-Khallaf dalam kitab usul fikihnya. Untuk menentukan hukum Islam akan suatu perkara, jadi untuk menentukan suatu perkara hukumnya ini bagaimana, maka pertama kali adalah meninjau Al-Quran. Di Quran itu ada apa tidak? Jika di Quran itu tidak terdapat dalil atas masalah tersebut, maka dalilnya itu, maka pada dalil Al-Quran itu tidak ada, maka kembalinya kepada sunnah Nabi atau hadis. Jika tidak menjumpai ketetapan suatu dalil hukum di dalam Quran, maka meninjau di dalam hadis Nabi. Jika di dalam kitab hadis tidak kita menemukannya, maka kita ambil hadis itu. Jika di dalam hadis tidak ditemukan, maka pindah kepada ijma' para ulama. Ijma'nya para ulama, yaitu kesepakatan ulama Islam atas suatu hukum. Tentu melihat di keterangan kitab-kitabnya para ulama. Kemudian jika ada keterangan ijma', maka kita ambil ijma'. Jika tidak ada, terakhir, di dalam Quran tidak ada keterangannya, di dalam hadis tidak ada keterangannya, ijma' ulama atau kesepakatan ulama tidak ada keterangannya pula tentang hukum itu atau suatu perkara, maka bagaimana caranya untuk mendapatkan hukum tersebut? Menggunakan metode qiyas. Ini yang terakhir. Nah, kalau sudah pakai qiyas, ini mesti ada. Metode qiyas adalah menyamakan hukum suatu yang tidak dijumpai secara tekstual dalam Al-Quran hadis dengan hukum yang sudah ada ketetapannya secara tekstual dengan melihat ilat atau klausul hukum. Nah, dalilnya apa? Ya, penggunaan dalil 4 itu, yaitu dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi dalilnya hukum Islam itu ada Quran, Al-Quran, Quran, sunnah Nabi, ada ijma', ada qiyas. Nah, di Quran itu diterangkan untuk berpedoman kepada Quran, hadis, kemudian ijma', qiyas, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu adalah para ulama. Taat itu artinya mengikuti keputusan-keputusan, satu di dalam Quran, yang kedua di dalam hadis Nabi, yang berikutnya penjelasan para ulama. Lah, ijma' dan qiyas itu penjelasan ulama. Nah, ini banyak cerita tentang dalil-dalil cerita hadis atau penjelasan hadis yang menerangkan wajib ikut Nabi, wajib ikut Quran, hadis, dan ijma'nya ulama. Contoh ini, ketika Abu Bakar ingin mengetahui ketentuan hukum, maka beliau langsung merujuk kepada Al-Quran. Jika menjumpainya dalam Al-Quran, maka beliau langsung mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran. Jika tidak menjumpainya, tetapi beliau mengetahui riwayat hadis dari Nabi yang menjelaskan hal itu, maka beliau menghukumi dengan hadis Nabi. Jika beliau tidak menemukan jawaban di hadis Nabi, maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh umat Islam di masa sahabat,
Jadi para sahabat dikumpulkan lalu melakukan musyawarah. Jika pendapat mereka sepakat atas suatu hukum yang dimaksud, maka beliau menjadikan pendapat mereka sebagai landasan. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab. Itu juga begitu, ketika mau menetapkan perkara, sahabat-sahabat itu kembali ke Quran lalu ke hadis. Kalau di Quran tidak ada, kembali ke hadis. Kalau di hadis tidak ada, kembali ke musyawarah sesama sahabat. Nanti dicarilah hukum-hukum yang sama, ya, hukum-hukum yang sama dengan cara kias. Nah, di dalam metodologi penetapan hukum Islam, selain 4 dasar hukum Islam di atas, masih ada 6, yaitu 1. Istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, madhabus sahabah, dan syariat sebelum Nabi Muhammad. Cuma 6 sumber hukum ataupun metodologi hukum ini, yang 6 ini, ya, ini tidak disepakati oleh ulama. Ya, seperti itu. Jadi para ulama mayoritas hanya kembali Quran, hadis, qiyas, ijma atau ijma qiyas. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran itu kitab suci dari Allah, firman Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz dan secara makna berbahasa Arab. Al-Quran sebagai pedoman dan argumentasi hujah atas kerasulan Muhammad SAW dan sebagai undang-undang untuk semua manusia agar mereka menjadikannya sebagai petunjuk dan beribadah dengan membacanya. Kitab suci Al-Quran dikodifikasi dalam bentuk mushaf, itu dimulai surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Nah, terkait dengan penulisan Al-Quran itu berdasarkan tauqifi, yaitu sahabat mendapatkan petunjuk untuk menulis dari surah Al-Fatihah, walaupun yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra. Namun penulisannya dari Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Terus ada beberapa macam hukum dalam Al-Quran. Pertama tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan keyakinan, keimanan, pokok-pokok ideologi. Kategori pertama ini wajib diyakini setiap mukallaf karena berkaitan dengan iman-iman, kepercayaan, keyakinan tentang Allah, malaikat, kitab suci, rasul-rasul, dan hari akhir. Yang kedua, pengetahuan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan etika, akhlak. Ya, akhlak untuk berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan aktivitas manusia, baik ucapan ataupun perbuatan, transaksi dan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, jenis ketiga ini merupakan fiqhul Quran, pemahaman ilmu Al-Quran yang menjadi tujuan utama ilmu ushul fiqh. Nah, ilmu ushul fiqh itu membahas tentang metodologinya, metodologi cara untuk mengetahui hukum di dalam Al-Quran, hadis, atau dengan metode ijma dan qiyas. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber kedua untuk menetapkan hukum Islam mempunyai otoritas yang sangat tinggi setelah Quran. Oleh karenanya para ulama dari masa ke masa menjaga orisinalitas hadis dan memperhatikan ilmu-ilmu tentang hadis. Adapun hadis itu bisa disebut juga as-sunnah, yang artinya adalah studi Islam. Dalam istilah studi Islam adalah atau ilmu mustalahul hadis. Jadi hadis itu apa? Dalam ilmu mustalahul hadis atau ilmu mustalahul hadis tentang istilah-istilah di dalam hadis adalah segala sesuatu
yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan. Itu hadis namanya. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, dan penetapan, itu namanya hadis. Maka dari itu di sini ada pembagian hadis. Ada hadis namanya sunnah qauliyah, yaitu bersifat ucapan. Sunnah segala perkataan, sabda ataupun ucapan dari Rasulullah yang berisi tuntutan serta petunjuk yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, juga syariat. Itu namanya sunnah qauliyah, hadis yang bersifat ucapan. Sunnah qauliyah atau ucapan adalah perkataan Nabi. Contohnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Wa innamal likulli imri'in manawa. Semua amal perbuatan kebaikan tergantung pada niatnya, bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatinya. Ini ucapan Nabi. Ini ucapan Nabi. Ada juga contohnya ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Terus hadis Nabi, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Terus wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Adapun laut itu airnya suci dan bangkai laut juga halal. Itu keterangan di dalam hadis. Nah, termasuk qauliyah itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini ada juga ucapan Nabi tapi isinya dari Allah. Itu hadis qudsi. Kemudian yang berikutnya banyak sekali contohnya. Misalnya ini contoh tentang berinfak, berbuat baik. Di dalam hadis ini diterangkan tentang infak, berbuat baik, ucapan dari Nabi. Berarti itu sunnah qauliyah. Yang berikutnya adalah yang kedua, sunnah fi'liyah. Artinya sesuatu yang disandarkan Nabi tapi berupa perbuatan. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya riwayat hadis dari Abu Salamah bertanya kepada Aisyah an siyami Rasulillah, tentang puasanya Nabi, puasa sunnahnya Nabi. Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqula qad soma wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min samihi min sya'ban. Kana yasumu sya'bana kullahu kana yasumu sya'bana illa qalila. Hadis ini menceritakan bahwa Aisyah menceritakan puasa sunnahnya Nabi. Saking seringnya Nabi puasa, sampai-sampai kami, katanya Aisyah, mengira Nabi itu puasa terus. Tapi Nabi juga kadang itu tidak puasa. Saking seringnya kelihatan juga tidak puasa, sehingga Nabi, kami kira, katanya Aisyah, kami mengira Nabi itu tidak puasa. Dan katanya Aisyah, aku tidak melihat Nabi puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, puasa sunnah maksudnya. Nah, hadis ini menceritakan tentang puasanya Nabi. Nah, ini namanya hadis fi'liyah atau sunnah qauliyah, karena berhubungan dengan perbuatan Nabi. Kalau yang pertama tadi itu ucapan Nabi, ya, maka disebut sunnah qauliyah. Contoh sunnah Nabi itu ya, sholat tahajud, baca Al-Quran, sholat duha, jaga sedekah harian, menjaga wudhu, selalu istighfar, sholat berjamaah di masjid. Ini adalah contoh-contoh sunnah Nabi, ya. Ini kalau dilihat ini adalah sunnah fi'liyah, ini perbuatan Nabi semua ini. Kemudian yang berikutnya ini contoh sunnah fi'liyah. Diceritakan bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushufahu bisiwak. Bahwa Nabi ketika bangun tidur, beliau itu menggosok giginya dengan siwak. Dan banyak lagi, termasuk kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghrib wa isya idza jadda bihi as-sair.
Ibnu Umar berkata, Nabi menjamak sholat ketika beliau merasa lelah karena perjalanan. Menjamak sholat maghrib dan isya ketika Nabi lelah karena perjalanan. Ini contoh, ya, contoh perbuatan Nabi. Berarti sunnah fi'liyah. Yang berikutnya hadis yang berhubungan dengan akhlaknya Nabi. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencaci makanan, mencacat makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi itu cocok ya makan, kalau nggak cocok Nabi tinggalkan. Ini salah satu contoh tentang adab atau etika yang berhubungan dengan orang yang lebih tua, yang lebih sepuh, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah sunnah takririyah atau penetapan dan pengakuan Nabi. Sunnah takririyah ini adalah penetapan atau pengakuan Nabi atas suatu perbuatan. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menetapkan atau mengakui. Nah, berarti namanya sunnah takririyah. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis yang menceritakan ini. Anna rajulaini kharaja fi safarin fa hadratus sholatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban wa shallaya summa wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma al-wudu'a wa sholata wa lam yu'id al-akhar fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa qala lil ladzi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka wa qala lil ladzi a'ada lakal ajru marratain. Ini riwayat Abu Dawud, bahwa ada dua orang laki-laki yang seorang sahabat ini lalu perjalanan, dan ketika mau sholat tidak dapat air, tidak menemukan air, akhirnya bertayamum. Sholatlah kedua orang ini. Setelah beberapa waktu menemukan air, nah, yang satu orang itu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Lalu keduanya datang ke Nabi. Nabi memberi komentar, untuk yang tidak mengulangi sholat itu sudah dianggap cukup, kamu sudah benar. Dan untuk yang mengulang sholatnya, Nabi mengatakan kamu dapat 2 pahala. Berarti apa? Berarti Nabi mengakui dan menetapkan orang yang bertayamum untuk melakukan sholat, lalu ada air setelah sholat, maka boleh 2, boleh mengulang sholatnya, boleh tidak mengulang. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Yang berikutnya misalnya juga ruqyah dengan surah Fatihah. Ini diceritakan bahwasanya sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi rombongan melakukan suatu perjalanan, lalu bertamu di suatu daerah Arab pedalaman. Nah, ketika ada di pedalaman itu, sahabat khususnya Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat yang lain ingin bertamu dan menginap. Nah, ketika mau menginap, kampung itu tidak mengizinkan menginap. Kenapa? Karena ketua ataupun kepala sukunya itu dalam keadaan sakit akibat tersengat ular atau tersengat kalajengking. Akhirnya kepala sukunya itu perwakilannya bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau mengobati dengan doa? Ruqyah itu mengobati dengan doa. Kalau ada yang bisa mengobati dengan doa, maka boleh menginap di sini. Akhirnya nginaplah Abu Sa'id dan para sahabat dengan syarat meruqyah, dan kalau nanti sembuh akan mendapatkan hadiah kambing. Akhirnya Abu Sa'id meruqyah kepala suku tersebut, dan kemudian
ternyata sembuh dengan dibacain surah Fatihah. Sakit tersengat ular atau kalajengking nggak bisa bangun berhari-hari, oleh Abu Sa'id dibacain Fatihah, lalu sedikit diludahin, yang sakit itu akhirnya sembuh. Setelah sembuh akhirnya mendapatkan hadiah kambing. Ya, sahabat Nabi dapat hadiah kambing. Ketika dapat hadiah kambing itu dibawa ke Nabi. Nah, Nabi bertanya, siapa yang mengajarkan untuk meruqyah atau mengobati seseorang dengan doa Fatihah? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya tidak ada yang mengajarkan, atas inisiatifnya Abu Sa'id itu. Akhirnya Nabi mengakuinya bahwa itu sudah benar. Artinya bagaimana? Boleh kita berobat dengan menggunakan doa. Contohnya membaca doa Fatihah. Sakit apa saja. Kemudian yang berikutnya, ya ini ilustrasi ya. Ilustrasi tentang pengobatannya Abu Sa'id Al-Khudri pada salah satu kepala suku yang sakit itu. Kemudian yang berikutnya sumber hukum tadi itu ada sumber hukum Islam itu ada Quran, ada hadis. Hadis itu disebut sunnah, ada sunnah qauliyah, ucapan, hadis yang bersifat ucapan, atau hadis Nabi berupa perbuatan atau berupa penetapan. Ini sumber hukum Islam, Quran, hadis sudah dibahas. Sekarang ijma ulama atau konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan ulama pada suatu masa tentang hukum yang baru terjadi atau ditemukan yang di dalam Quran dan hadis itu tidak ada. Akhirnya para ulama menetapkannya dengan cara melakukan ijma. Ijma itu ya berarti melakukan sebuah musyawarah untuk menentukan hukumnya dan berusaha mencari hukumnya. Ini adalah gambaran ijma'nya ulama. Di sini ada hadis Nabi yang mengakui ijma' bahwasanya la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Bahwa Nabi itu umatnya aku, kata Nabi, umatku tidak akan mungkin sepakat untuk melakukan sebuah kesesatan. Itu dalil-dalilnya ijma'. Nah, suatu ijma' itu dapat menjadi hujjah untuk generasi kedua. Misalnya ulama sahabat melakukan ijma', misalnya ijma' sholat tarawih. Nah, itu menjadi dalil untuk generasi setelah sahabat, yaitu generasinya tabi'in, pengikut sahabat, menjadi argumentasi atau dalil untuk dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya. Ini gambaran ya, gambaran saja ini. Kemudian yang berikutnya adalah kias. Kias itu apa? Kias itu adalah analogi hukum Islam, yaitu metode penemuan hukum Islam dengan cara menyamakan hukum objek yang baru yang tidak diterangkan secara tekstual dalam Quran dan hadis dengan hukum yang sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis. Nah, kias itu ada berbagai macam, ada kias illat, kias dalalah, dan kias syabah. Kias illat adalah kias yang mempunyai illat, ya, kias yang mempunyai illat yang menyebabkan munculnya hukum yang sama illatnya dengan objek yang asli atau yang asal. Sedangkan kias dalalah adalah pencarian dalil dengan dua perbandingan objek. Kias dalalah ini mempunyai illat yang menunjukkan hukum saja, tidak sampai mengharuskan munculnya hukum. Kalau kias syabah adalah menyamakan hukum perkara dengan dua hukum perkara yang sama-sama bisa, dan dua hukum asal itu sama-sama bisa dijadikan persamaan hukum baru. Biar tidak rumit, kita langsung coba melakukan implementasi dan simulasi kias. Tadi itu hukum Islam itu, sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma. Sekarang kias.
Kias adalah analogi, metode penemuan hukum Islam dengan cara menyamakan hukum perkara yang baru yang tidak diterangkan secara tekstual dalam Al-Quran hadis dengan hukum objek yang sudah dijelaskan Al-Quran dan hadis dengan menemukan ilatnya atau mencari ilat hukum yang sama. Misal ini, ya, ini ilustrasi. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah mengharamkan khamr seperti tadi surat Al-Maidah itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Di dalam Quran yang diharamkan itu khamr. Khamr itu hukumnya haram. Alasannya khamr diharamkan yaitu adalah memabukkan. Lah, alasan ini namanya illat. Alasan ini namanya illat. Haramnya khamr itu karena memabukkan. Artinya khamr itu memabukkan. Sifatnya khamr itu aslinya memabukkan. Ini namanya hukum asal khamr ini. Hukum asal namanya. Terus cabangnya adalah narkoba. Di dalam Al-Quran itu tidak ada narkoba. Pil, sabu-sabu itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi haram hukumnya. Kenapa haram? Karena kias. Karena ada alasan atau ada illat. Ada illat hukum di sini. Apa illatnya? Illatnya, ya, narkoba ini memabukkan, membuat teler dan seterusnya. Maka khamr ini haram, namanya hukum asal. Narkoba itu haram, ini adalah cabang. Sama-sama haramnya karena mempunyai illat yang sama, yaitu illat memabukkan. Ya, khamr memabukkan, obat-obatan terlarang pun juga memabukkan dan merusak jiwa manusia sama seperti khamr. Sekarang jadi sudah lengkap ya. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, ya, hadis, ijma, kias. Diulangi lagi, sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, ijma, kias. Sumber hukum Islam itu Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma, kias. Yang terakhir tadi kita sudah membahas, yaitu tentang kias dan sekaligus contohnya, yaitu contohnya khamr dan narkoba itu. Sekarang syarat-syarat seorang mufti, yaitu orang yang memberi fatwa. Syarat-syaratnya harus mengetahui konsep hukum Islam. Jadi kalau ada yang ada yang menjadi mufti, itu mufti harus menguasai ilmu hukum Islam, baru bisa memberi fatwa hukum. Kalau belum menguasai ya tidak bisa. Ya contohnya ini, ulama-ulama ini. Seperti ini ada Habib Umar, ada Dr. Ali Jum'ah, Habib Al-Jufri dan lain-lain. Ini sudah masuk kriteria mufti. Sedangkan syaratnya pemohon fatwa, syaratnya yang memohon fatwa itu memang orangnya bukan orang yang menguasai ilmu-ilmu hukum Islam. Yang meminta fatwa itu syaratnya bukan orang yang ahli hukum Islam. Artinya syaratnya ya orang awam itu baru minta fatwa. Harus minta fatwa, jangan memberi fatwa. Gitu. Kemudian yang berikutnya, proses untuk mengetahui hukum dari Quran, hadis, ijma, qiyas tadi itu, prosesnya namanya adalah ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan atau melakukan usaha untuk mencapai satu tujuan penemuan hukum dari Al-Quran, hadis, ya, ijma, dan qiyas. Ya, ini namanya prosesnya itu disebut ijtihad. Seorang mujtahid itu mempunyai kemampuan atau kompetensi atau keahlian tentang ilmu-ilmu alat dalam berijtihad.
tadi itu ilmu alatnya adalah ilmu usul fikih. Mengambil dari mana mereka? Yaitu dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian menurut sebagian ulama, semua mujtahid, orang yang berijtihad, ya, yaitu ulama yang berijtihad dalam masalah hukum-hukum agama atau fikih atau pemahaman hukum Islam, yaitu halal haram, itu bisa mendapati kebenaran. Artinya dianggap benar, benar semua kalau berhubungan dengan hukum fikih. Misalnya nih, menurut Imam Asy-Syafi'i, sholat subuh itu kunutnya adalah sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah tidak sunnah. Nah, itu sama-sama benar di sisi Allah, karena ini berhubungan dengan fikih atau tentang ibadah, berhubungan dengan ibadah. Akan tetapi menurut para ulama, tidak semua mujtahid dalam masalah teologi itu mendapatkan kebenaran atau mendapatkan pahala. Kenapa? Masalah teologi itu masalah ketuhanan. Allah itu Maha Esa, itu ya, menurut umat Islam. Tapi menurut orang non-muslim, misalnya seperti Nasrani, itu Allah itu punya anak. Nah, orang yang menemukan teori hukum seperti itu yang benar ya yang Islam. Artinya yang satu dosa, ya, yang mengatakan Tuhan itu punya anak, Allah punya anak. Kenapa? Karena kalau nanti dianggap sama seperti yang ini, seperti orang ulama-ulama yang berijtihad tentang hukum halal haram sama-sama mendapatkan pahala, itu nanti berarti akan membenarkan aliran-aliran sesat di bidang ketuhanan. Maka dari itu, kalau dalam masalah akidah, masalah keyakinan ketuhanan, ulama yang berijtihad itu ada yang benar dan ada yang sesat. Tapi kalau ulama yang berijtihad tentang hukum-hukum Islam, tentang ibadah sunnah ataupun tidak sunnah, itu sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Contohnya tadi itu, kalau dalam masalah hukum Islam, bukan masalah keyakinan, seperti menurut Imam Asy-Syafi'i, sholat subuh itu sunnah kunut, membaca kunut. Tapi menurut Abu Hanifah tidak sunnah kunut. Nah, baik Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah, sama-sama dibenarkan. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai sumber dari Nabi. Tapi kalau tauhid atau tentang ketuhanan, apabila ada yang mengatakan ulama yang ini, misalnya umat Islam, ulamanya mengatakan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tapi orang Nasrani mengatakan Allah itu Esa tapi terdiri dari 3 unsur. Ada anak Tuhan, ada ada istrinya Tuhan. Itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Yang satu benar, yang satu sesat. Tapi kalau yang tadi sama-sama benar. Gitu. Sekian, terima kasih adik-adik. Semoga ini bermanfaat. Maka dari itu di dalam hadis Nabi dikatakan tentang ijtihad itu, ya, barang siapa yang berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia mendapat 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad dan keliru, maka dia dapat 1 pahala. Ini maksudnya adalah ijtihad bidang hukum fikih, bukan bidang teologi atau keyakinan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.